Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Rabu ya, Rabu tanggal 5 November tahun 2025. Nah, IHSG hari ini naik lumayan kenceng lah ya, 0,93%. ATH lagi nih kayaknya di 8.318 sekarang ya. Transaksi hari ini valuasinya 16,8 triliun dan asing masih net buy ya, net buy 1,3 triliun, cakep lah ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham otomotif nih. Kita bahas saham MPMX sama saham auto ya. Dua-duanya bagi dividen tentunya bagus juga, cuma manakah pilihan yang terbaik untuk masuk di antara dua saham ini ya? Apakah lebih baik MPMX atau auto? Nah, untuk si MPMX ini dia adalah anak usahanya si Saratoga lah tentunya ya, dan si auto adalah anak usahanya si ASII alias Astra ya. Nah, kalau MPMX ini dia jualan motor, jualan mobil juga kayaknya. Ya kayak gitu. Terus ada kayak leasing juga lah, pembiayaan dia ada ya. Nah, kalau auto tuh jualan spare part untuk motor ada, mobil ada, dan lain-lain. Pokoknya jualannya spare part lah ya gitu. Nah, gimana? Untuk growing bisnisnya apakah bagusan MPMX atau bagusan auto? Nah, itu balik lagi ke penilaian masing-masing lah ya untuk growing secara dividen gitu ya. Kalau secara perusahaan sih, kalau menurut gua ya, kalau growingnya ya bagusan si auto lah ya, kalau menurut gua kayaknya. Untuk MPMX sih kayaknya di situ-situ aja, cuma ya dividennya dia gede, soalnya DPR-nya selalu di atas 90% lah ya. Mana nih MPMX? 90%, 97, 91, gede-gede semua pokoknya, kecuali 2018 sama 16 lah ya. Nah, kenapa dia bagi dividen payout ratio-nya gede? Karena dia merupakan sapi perahnya si Saratoga ya. Jadi dia harus store uang terus ya tiap tahunnya gitu. Jadi dividennya ya storein aja ke induknya gitu. Nah, jadi gimana kalau si auto biasalah ya, saham Astra tuh rata-rata 45%-an kalau nggak salah dividen payout rasionya. Nah, jadi secara perusahaan dia akan pasnya lebih stabil ya, soalnya labanya nggak dikeluarin semua gitu. Jadi buat growing ke depan tuh bisa lah gitu. Cuma kalau MPMX ya mungkin modelannya seperti itulah ya. Jadi dia yang penting kerja, usaha, jualan, dapat laba ya, storein ke Saratoga gitu. Nah, kita yang pegang juga untung sih gitu kan. Jadi ya balik lagi, ini sesuai selera aja ya. Kalau mau yang stabil untuk kedepannya ya si auto, kalau mau yang gede yieldnya ya MPMX gitu. Cuma kalau MPMX kan harganya emang nggak kemana-mana gitu. Nah, harga sahamnya 960, sementara si auto secara nominal lebih gede ya, 2.560, dan secara dividen juga lebih besar si MPMX, hampir 11,6%. Kalau auto untuk estimasi tahun ini ya kurang lebih 5,5% lah ya. Kemarin juga udah bagi interim ya. Ini 5,5% di harga sekarang ya. Harga sekarang berapa nih? 2560 ya. 2560. Nah, gitu. Oke. Jadi balik lagi ke pilihan masing-masing lah ya, bebas itu. Sesuai referensi masing-masing. Nah, kita bahas si MPMX dulu nih. Untuk dia transaksi hariannya di angka berapa nih? Hariannya ya nge-lag mulu nih. Jaringannya lemot. Nah, dia lembar sahamnya ada di angka 4,3 miliar ya. Terus harga hari ini berapa, closing di 960 ya. 960 berarti market capnya ada di angka 4,2 triliun ya. Gitu. Nah, udah bisa nih. Dia transaksi hariannya di ya 1,5 M lah ya. Ya cukup kecil sih.
tapi kalau duitnya ada di bawah 2 M-an ya masuk sini juga masuk lah ya, liquid untuk hariannya gitu. Kalau auto dia hariannya berapa? Lebih gede ya, 18 miliar ya untuk si auto nih. Lanjut ke MPMX dulu ya. Secara ekuitas dia dari Q2 ke Q3 naik ya 5,9 ke 6,1 ya, 61 triliun, 6,1 triliun. Harga buku dia sih 1390 ya. Alias masih di bawah 1 PBP-nya 0,69 dan liabilitasnya juga kecil, tapi ya liabilitasnya jadi dia bagiin dividen gede juga nggak masalah sih sebenarnya, soalnya utangnya juga kecil lah ya, 2,9 triliun atau DER-nya cuma 48%. Total asetnya 9T ya. Sekarang nggak kemana-mana ya, masih di angka 7,7. Laba ditannya ada di angka 2,7 triliun. Untuk revenue tahun ini ya, Q3 dia naik ya. Naik ini lumayan daripada Q2. Sekarang dapat 4 triliun, kalau Q2 kan cuma 3,4. Nah, cuma dia profitnya tipis ya untuk si MPMX ini. Jadi dia modalnya cukup gede ya. Jadi finansialnya mana? Beban pokok penjualannya lumayan lah ya, lumayan gede, jadi sekitar 90%. 90%-an tuh beban pokok penjualannya gitu. Nah, sisanya beban usaha. Untungnya beban usahanya harusnya bisa maksimal lah, jadi nggak terlalu menggerus ke net profit marginnya ya. Jadi tuh net profit marginnya cuman kisaran rata-ratanya 3,3% ya. Q3 dapat 158 miliar ya. Gitu. Jadi secara anualis IPS-nya 123 ya. Q3 dapat 35, Q2 21 dan Q1 35 ya. Nah, secara year on year gimana, apakah naik revenue-nya? Untuk Q1 dia naik, Q2 turun, dan Q3 year on year turun sedikit lah ya. Berarti masih oke lah dengan ekonomi yang kemarin. Kalau menurut gue sih melambat lah ya. Harusnya Q4 bisa lebih bagus lagi lah ya. Ya minimal IPS-nya sama 130-an, sekarang kan cuma 123 nih secara anualisnya ya. Nah, jadi IPS secara anualis 123, bagiin dividen payout ratio-nya tahun kemarin 90% ya. Berarti cuma 111 ya, di harga sekarang gede ya, 11,6%. Jadi MPMX tuh secara dividen yield gede, cuma secara net profit ya emang kecil ya, dia nggak bisa ngambil untung banyak-banyak, soalnya yang gede tuh emang di ini ya, beban pokok penjualannya, jadi bukan di operasional, jadi nggak masalah sih gitu. Nah, harga warasnya berapa? Berarti ada di angka 1100 sampai dengan 2200 ya. Sekarang kan 960. Ya, masih di bawah harga lah ya. Itu jadi menarik lah kalau untuk dividen investing. Dan apakah ini bisa untuk 10 atau 20 tahun ke depan? Ya bisa aja lah ya. Soalnya kan otomotif ya nggak pernah mati lah, masih dibutuhin terus. Nah, lanjut ke auto. Dia transaksi hariannya 18M ya. Terus lembar sahamnya 4,8 miliar, harga sekarang 2.560. Terakhir kita bahas ya di Q2. Dia harganya 2.110 ya, udah naik berapa persen tuh? Hampir 15% lebih ya. Market cap-nya juga naik menjadi 12 triliunan ya. Ekuitas juga naik jadi 15,3 triliun untuk Q3 ya. Harga bukunya, nah secara PBP dia juga masih di bawah 1 ya, 3.176, berarti PBP-nya 0,81 kali ya. Nah, secara liabilitas dia 6,49 triliun. DER-nya mirip-mirip ya. MPMX 48% dan auto 42%. Jadi secara utang bagus sih dua-duanya ya, oke gitu. Total aset, tapi secara aset ya gedean si auto lah ya.
Dia 21 triliun ya, dan PE-nya gedean si auto ya, 9,8 kali. Laba ditahannya 11 triliun ya, lumayan gede lah ya. Untuk revenue Q3 naik ya dibanding Q2. Untuk tahun ini dia dapat 5,2 triliun, Q3 cuma 4,7-an ya. Nah, kalau ini gross profitnya lumayan nih, lebih gede ya, jadi sekitar 16%, dan net profitnya juga masih di atas 10% ya, 10%-an lah gitu dibanding MPMX ya. Ini kalau secara gross profit dan net profit ya bagusan ini ya, cuma DPR-nya grup Astra kan biasa nih cuma 45% gitu. Kalau 90% mirip-mirip sih ya. Ya 45% lah dia. Nah, IPS-nya kan secara anualis kurang lebih 259, berarti kali 45% aja sama dengan 116. Berarti di harga sekarang ya untuk auto 5,5% lah ya gitu dividend yield-nya ya. Dia juga udah bagi interim kemarin ya, Oktober si auto ini. Kalau MPMX nih setahun sekali ya dia. Cek aja bulan Juni atau bulan apa ya kemarin. Nah, jadi harga warasnya berapa nih? Harga warasnya 1169 sampai dengan 2338 ya. Kalau masuk di harga sekarang gimana? Kalau menurut gua sih ya emang kalau ngandelin dividen doang ya udah ketinggian ya, cuma dapatnya 5,5%. Kecuali lu dapet di sini di 2000-an, 2100 kemarin ya, itu lebih gede. Kalau sekarang gimana ya? Kalau gua sih tunggu dulu aja lah ya, meskipun nanti bisa naik katanya capital gain-nya. Emang sih untuk 2025 dia lebih baik lah ya daripada 2024 kalau gua lihat secara revenue. Nah, tapi naik tipis lah ya. Naiknya net income-nya kalau secara net income ya dikit ya naiknya gitu. Secara anualis, secara IPS nah naiknya juga sedikit lah ya. Kalau secara revenue sih lumayan ya, beda 700 M-an gitu. Nah, jadi gimana, apakah mendingan MPMX atau si auto? Ya kalau di kondisi sekarang ya lebih gedenya si MPMX nih 11,6%, karena MPMX ini harganya nggak kemana-mana ya, soalnya DPR-nya dia gede, jadi untuk drawing untuk harga capital gain ya agak susah ya, soalnya dia bagiin terus duitnya gitu. Enak buat dicicil gitu sebenarnya kalau lu berani ya. Untuk auto ya dia bisa growing karena DPR-nya 45%, cuman kalau ngandelin ini doang ya nanggung gitu kan gitu. Nah, jadi pilihan ada di kalian masing-masing lah ya, kalian sudah pada jago, jadi harusnya bisa pilih yang terbaik untuk sesuai dengan kriteria investasi kalian gitu ya. Nah, kayaknya segitu dulu lah ya dengan pembahasan si MPMX sama auto. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.